Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Waalaikumsalam. dan juga para jamaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul kembali dalam acara pengajian online, dan kali ini adalah sesi tanya jawab tentang perbankan sesuai dengan syariat Islam. Monggo yang akan bertanya, ini tadi sudah Ibu Laila, monggo nggih. Nggih. Sampun Bu nggih. Monggo nggih, sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sangat Bunyai tentang ilmunya tentang perbankan, karena hampir semua orang pasti akan mengenal terlibat dalam perbankan, ya, terutama pada yang kerja. Tapi di sini yang ingin saya tanyakan, tadi sudah dijelaskan ada bank syariah dan ada bank yang konvensional. Bagi para yang bekerja ya, bertugas seperti saya dulu juga guru, itu banknya sudah ditentukan dari kantor karena masalah gaji maupun pensiun. Jadi misalnya gaji itu harus di Bank Jatim, ya. Kemudian kalau pensiun itu juga di bank-bank yang konvensional selama ini. Nah, berarti otomatis kita sudah terlibat lama berada di dalam bank-bank konvensional. Itu yang pertama. Yang kedua, pada akhirnya dalam waktu sekian tahun, ya, tentu saja di situ kita terlibat dengan deposito di dalamnya. Jadi sekaligus sebagai tempat pemberian gaji dari pemerintah, kemudian kita terlibat di dalamnya itu deposito. Baik itu yang baik yang itu gaji maupun gaji masih dinas maupun gaji yang pensiun. Jadi ada dua hal yang ingin saya tanyakan, karena memang banknya itu berada di bank yang konvensional, tapi insya Allah juga selama ini kita nyaman-nyaman saja, karena ya tadi dikatakan ada saling ridho. Karena dari kantor sudah menentukan itu, ya sudah itu kita ambil begitu Bu. Saya kira itu bahkan juga terlibat dalam pinjam. Pada akhirnya begitu, karena dia gajinya di bank itu, maka ada yang terlibat dalam pinjaman, nanti dipotong gaji langsung, gajinya ya dari bank itu tadi, sehingga mudah tidak pakai transaksi yang macam-macam. Pokoknya utang sekian, nanti potong gaji sekian. Saya kira begitu Bunyai pertanyaan saya, karena ini hampir semua yang bekerja di kantor-kantor pasti akan terlibat dengan bank, dan biasanya itu bank yang konvensional. Saya kira begitu Bunyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, di bank konvensional selama ini antarodin saling ridho, nggak ada masalah apa-apa sama sekali. Kalau ingin yang lebih baik, kalian lebih baik seperti saya, gaji saya di BTN gitu, di BTN. Terus saya pindah ke Bank Mandiri Syariah. Jadi begitu dapat, dan saya transfernya e-banking aja, jadi kemana-mana, tetap di atas kasur di kamar itu mentransfer. Jadi uangnya tidak ngendon di bank konvensional, tapi ditransfer di bank syariah. Nanti kalau pinjam-pinjam di bank syariah, tuh kan uang kita di situ juga, nabungnya sudah di situ, jadi bisa juga tinggal ngambil dari didebet dari tabungan kita itu. Itu kalau kita mau lebih baik, mau lebih syar'i, lebih syariah. Jadi di bank manapun kita dapat gaji, lalu langsung tanggal 1 sudah ada, terus kita pindah ke bank syariah, itu lebih baik.
Nggih. Masalahnya yang tanyakan Bu Raya tadi kan nggak bisa milih, tentu kan itu. Untuk nerimanya kita nggak bisa milih karena memang negara menentukan bank itu. Tetapi kita bisa naruh uang kita di mana saja, itu kita yang punya hak, kita yang punya pilihan. Maka saya sarankan kalau uang kita di Bank Jatim, apa di BRI, apa di BNI, maka kita pindahkan ke yang syariah, di Mandiri ya Mandiri Syariah, di BNI BNI Syariah, tetap di situ juga, tapi kita masukkan yang syariah itu. Di bank syariah ada semacam deposito ada, nggih, hutang juga ada. Kemudian kita nabung, mudharabah bagi hasil juga ada. Hanya tadi kalau yang saya sinyalir bedanya adalah pada kalau bank syariah uang kita diputar untuk hal yang syar'i sehingga kita jelas yakin halalnya. Kalau di bank konvensional diputernya belum tentu yang syar'i. Jadi masih kecampur-campur yang tidak syar'i, yang menurut sebagian ahli hukum ekonomi syariah itu tidak syar'i akhirnya menimbulkan riba, menimbulkan keharaman. Nah, kita harus jaga diri dari riba karena Allah melarang kita riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas itu. Nanti orang-orang yang bisa makan riba itu nggak bisa bangun ya. Kalau berjalan sempoyongan itu tampak itu makan riba gitu ya. Nah, itu salah satu peringatan Allah supaya kita menghindari riba. Bank konvensional tadi saya katakan saling ridho, oke, cuma lebih sreg 100% syariah kan dari bank syariah tadi gitu. Jadi bisa ditransfer. Kalau misalnya Bu Laila atau masyarakat atau untuk ibu belum tahu bagaimana e-banking, bagaimana transfer dari rumah melalui HP, ya kita ke banknya minta diajari, ditonton kok sama banknya biasanya. Mana Bu nomor HP-nya, kemudian PIN-nya berapa, ini dimasukkan. Nanti kalau mau pindah gini itu sampai kita bisa. Akhirnya kita bisa mentransfer uang kita yang di bank konvensional itu ke bank syariah. Where there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Punyailah kemauan untuk mentaati yang syariah saja dalam berekonomi dan berbisnis. Gitu Bu Laila. Jadi kita masih ada jalan keluar. Yang dulu-dulu gimana yang dulu-dulu? Yang dulu-dulu kita nggak tahu, kita nggak menyadari, maka Allah memaafkan. Kalau kita lalu merasa salah, minta maaf ya Allah, astagfirullahaladzim, Allah memaafkan. Kan kita nggak ada kesengajaan kita menentang Allah. Cuman yang sekarang sudah begitu marak dikampanyekan bank syariah, maka kita mencoba lebih baik daripada hari kemarin, daripada dulu-dulu. Lalu kita pindahkan dana kita di bank syariah. Nganten Bu Laila. Insya Allah baik untuk seterusnya, untuk semuanya. Sampun nggih? Nggih. Nggih. Monggo Bu Riful yang nggih. Ya sudah, Mbak Farah nanti ya, sebentar ya, Bu Riful dulu ya. Oke, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah saya haturkan. Saya matur nuwun bisa dipertemukan dengan Bu Nyai. Jadi ceritanya saya ingat sekitar 3 atau 4 tahun lalu saya WA Bu Nyai, itu bagaimana dengan bank konvensional atau bank syariah. Terus Ibu menandakan kalau ada lebih baik kita memakai lebih baik. Sejak saat itu bank konvensional anak-anak tutup semua, jadi beralih ke syariah semua. Terus ada bisnis suami sesuai dengan ngendikan Ibu hanya nimang lewat. Jadi begitu ada dari customer langsung dipindahkan ke syariah. Jadi alhamdulillah. Cuman memang ada satu bank yang tidak bisa ditutup, Mandiri, karena pembayaran SPP harus lewat Mandiri. Itu pun saya berikan hanya waktu mau bayar kuliahnya anak-anak. Jadi semua segala sesuatu keperluan kami sehari-hari memang lewat syariah. Matur nuwun.
yang saya tanyakan, ada beberapa keluarga juga yang masih kerja di bank konvensional. Satu, bagaimana beliau-beliaunya itu yang ngastor di sana, bagaimana hukumnya, karena rupiah yang didapatkan setiap bulan itu dari bank konvensional. Kedua, terus bagaimana hukumnya tentang asuransi, ya. Saya memang nggak ambil pusing, 4 tahun lalu sudah saya tutup semua itu asuransi, dan benar-benar memang itulah pentingnya ngaji. Dulu belum ngaji, jadi tidak tahu, jadi tidak paham. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan ibu, jadi insuran juga kami tutup semua. Cuman saya dengar ada insuran itu di syariah, jadi bentuknya insuran tapi di syariah. Memang saya masih ragu, daripada ragu kan mending tidak menjalankan. Makanya saya tanya ke ahli tentang asuransi di syariah. Mengatakan Ibu, atur nuwun pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bu Riful yang pertama, saudara-saudara, keluarga, selain keluarga kecilnya, keluarga besarnya, yang masih ada di bank konvensional itu gimana caranya? Kita menyampaikan saja kebenaran. Fa'innama 'alaikal balagh, kewajibanmu hanya menyampaikan. Lalu nanti mereka dipindah ke syariah apa enggak, itu sudah tanggung jawab mereka, sudah kita lepas kewajiban, sudah gugur kewajiban kan sudah menyampaikan. Kita sampaikan apa adanya. Sebenarnya kalau di bank syariah juga ada bagi hasil yang mudharabah. Di bank konvensional ada bagi hasil namanya bunga. Sama-sama sih syariah juga pada bunga, hanya saja bedanya pada dan syariah modalnya diputer untuk bisnis yang syariah, yang syar'i. Kalau konvensional bisnis yang umum, mungkin halal, mungkin nggak halal. Nah itu karena akan masuk ke dalam perut kita, lalu menjadi aliran darah, tempelan daging, itu kalau nggak halal nanti pasti bertanggungjawabkan. Kita sampaikan saja seperti itu kepada saudara-saudara penjenengan. Sudah sampaikan nggak mau ya sudah gugur kewajiban. Kalau kita belum menyampaikan, maka kita masih punya kewajiban untuk menyampaikan yang benar itu. Kemudian kedua, asuransi. Sebenarnya asuransi kalau dari sisi awalnya nggak ada yang nakal, asuransi itu kan saling menolong. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Jadi aslinya kalau tolong menolong saja itu nggak ada masalah. Tetapi kadang-kadang orang ada yang nakal supaya dapat premi lalu dibikin sedemikian rupa sehingga ada berita kematian atau apa itu, dan bahkan ada orang yang saya pernah dengar cerita itu dibunuh, ditenggelamkan di laut lalu terus untuk ngambil preminya itu. Nah kalau ada yang seperti itu ya jelas akhirnya nggak halal. Nah ada yang ada yang asuransi yang syariah itu namanya takaful, yang saya tahu takaful. Takaful itu saling menanggung, ya saling bantu, itu namanya takaful. Itu dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada yang dirugikan, baik dari sisi badan yang menangani asuransi takaful itu maupun dari nasabah yang ikut asuransi takaful itu. Dulu pernah kerja di situ tuh di Umi rumahnya di RL5 situ juga nih. Di Umi itu suaminya namanya Pak Ajung, panggilnya Pak Ajung, Pak Raharjo itu putranya mantan rektor ITS itu. Nah itu cerita tentang takaful, tentang asuransi yang syariah. Itu insya Allah sudah disetting sedemikian rupa, tidak ada yang batil, tidak ada yang salah di situ. Boleh yang takaful itu, yang jelas ya, asuransi syariah itu sudah dibuat sedemikian rupa yang syar'i, ya, termasuk pemutaran modalnya tadi loh, pemutaran dananya itu. Nah kalau asuransi umum sebenarnya ya kalau saling ridho, saling menguntungkan, saling bantu nggak ada masalah. Cuma aja karena mereka tidak jasnya syariah, jadi kadang-kadang ada aja celah-celah untuk mereka menyalahgunakan menentang kebenaran sehingga terjadi kerugian dari salah satu pihak, baik itu nasabah atau nasabah yang lain atau dari badan yang menangani instansi menangani asuransi itu sendiri. Gitu Bu Riful. Jadi kalau ada yang takaful monggo.
asuransi takaful itu. Kalau yang selama ini sudah diambil itu lebih aman, lebih aman. Mungkin kita yang jamin Allah kok, bukan asuransi. Iya, Kita percaya pada Allah saja. sudah. Tadi yang saya maksud juga tentang bagaimana hukum yang bekerja di bank konvensional. Adakah solusinya gitu, Bu? Supaya barokah gitu. Oke. Yang saya lihat nih, kalau orang kerja itu kan dia dapat uangnya dari kerja. Cuman dapat uangnya di kerja kan hasil yang kecampur-campur itu karena dikembangkan dalam bisnis yang tidak semua syar'i. Maka gajinya juga kecampur-campur. Yang saya lihat Bu Riful, orang yang kerja di bank itu barokahnya nggak ada. Di akhirnya barokahnya kurang. Mungkin waktu masih dia masih muda, masih jaya gitu ya, untuk uang dapatnya uang ini macam-macam misalnya mungkin. Tapi nanti kalau sudah kesudahannya itu barokahnya hilang. Barokahnya hilang sehingga ya tidak seindah yang kita bayangkan bahagia di hari tua. Maka sayugianya kalau itu kerja di bank konvensional sebagai batu loncatan saja, aku nyari pekerjaan lain kalau ada aku pindah. Itu kan orang-orang yang memang taat syariah. Lah mereka yang nggak taat syariah ya urusan mereka sendiri. Orang kerja aja nggak pakai jilbab misalnya, itu memang mereka menikmati dengan dunianya itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah orang-orang yang taat kepada Allah lalu kerja di bank, maka kita sarankan supaya batu loncatan saja ada di bank. Untuk selanjutnya mohonlah kepada Allah supaya diberi pekerjaan yang halal, pekerjaan tidak diperbankan. Apalagi kalau perempuan itu kalau di bank, masya Allah, kasihan juga keluarganya. Berangkatnya jam berapa, pulang jam berapa, capeknya gimana, gitu nggih. Lalu kewajibannya di rumah bagaimana dengan anaknya, dengan suaminya. Ada orang bilang gini, kalau aku ada punya anak perempuan, nggak akan kuizinkan menjadi pegawai bank itu. Ya itu tadi ya waktu ya repotnya, ternyata barokahnya bahkan nggak ada. Nggih. Kecuali kalau pada akhirnya kemudian tobat itu gimana? Keluar dari bank lalu kemudian bersibuk-sibuk dengan Allah, ya bersibuk dengan Allah, maka dia mendapatkan barokah dari hijrahnya itu, hijrah dari perbankan lalu dia menghadap kepada Allah. Apakah dengan uang sisa seadanya? Tapi yang jelas dia sudah berusaha untuk menghindari yang di situ kan masih remeng-remeng itu kan, masih syubhat ya. Haram jelas juga kita tidak tahu, halal juga nggak tahu, jadi masih syubhat. Lah orang-orang yang meninggalkan syubhat itu akan dihindarkan dari keharaman. Telah bebaslah kebaikan agamanya itu bagi orang yang meninggalkan syubhat itu. Maka saya kira seperti itu Bu, ada orang yang masih bekerja di bank, saya hanya sementara saja. Toh di bank kalau sudah agak tua kan sudah nggak lagi dipentingkan ya. Hanya sementara saja, sementara mohon kepada Allah lah, berdoa kepada Allah, Allah pasti mendengar. Minta pekerjaan yang jelas-jelas 100% baik dan halal menurut Allah. Nanti Allah akan menempatkan dia tempat yang baik. Apalagi kalau tiap malam tahajud, itu pasti Allah akan menempatkan tempat yang terpuji. Okay. Jadi dia tidak menikmati enjoy di bank konvensional, tapi hanya karena sementara belum ada pekerjaan lain. Jadi Allah Maha tahu kalau hatinya itu bukan enjoy bahagia di situ, ya. Tapi dia berusaha untuk mencari yang halal dengan sebisanya. Ngoten Bu Riful. Terus manual itu, Nggih, sami-sami. Monggo Mbak Farah Aulia ya, mau bertanya monggo. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Nyai boleh minta tolong jelasin tentang peminjaman uang di bank dengan ikut misalnya kalau mau beli rumah gitu Bu. Nah, apakah boleh jelaskan tentang misalnya menggunakan bank syariah dari kontraktornya dengan meminjam uang dari bank langsung seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau kita pinjam dari kontraktornya, kontraktor juga meminjamkannya ke bank. Kalau kita langsung pinjam ke bank ya sama saja.
Hanya saja kalau kita pinjamnya ke kontraktor, kan jadi yang ngurusi dia, kita punya dengan kontraktor itu. Boleh pilih mana aja. Yang jelas biasanya kontraktor minjamnya cashnya ke bank juga. Nggih. Lalu kita langsung ke kontraktor menyampaikan ke bank itu. Nggih. Biasanya kontraktornya kan nyuruhnya ke bank biasanya ya. Yang jelas ada perbankan juga, bukan kontraktor itu. Pinjam untuk beli rumah dari bank, seperti yang saya sampaikan tadi, antarodin, saling ridho dan tidak ada yang keberatan. Banknya juga untung, ya, yang pinjam juga untung. Kalau nggak melalui gitu, nggak punya rumah misalnya, itu yang tadi saya sebutkan maslahatul mursalah, kebaikan umum, menimbulkan kebaikan umum di kalangan masyarakat. Ya. Nah, asal antarodin, saling ridho, nggak keberatan. Ya. Dengan gaji saya sekian, ngansur sekian, aku bisa, insya Allah bisa punya rumah. Nah, itu dia ridho, banyak juga ridho. Nah, tapi kalau nanti terus selalu macet, berarti banyak nggak ridho. Lalu terus jadi disita, yang disita ya juga nggak ridho. Nah, itu ada yang salah tadi. Yang saya katakan salah kedua-duanya. Tapi kalau semua disiplin sebagaimana niat pertama, pinjam sekian, aku tiap bulan sekian, aku bisa punya rumah sampai selesai, ya sudah, enjoy kan, senang punya rumah. Jadi boleh milih mana saja. Kalau misalnya kontraktornya punya dana, lalu memberikan fasilitas pinjam ke kontraktor, ya lebih baik ke kontraktornya. Kalau kita tahu bahwa dia syariah, bahwa dia syar'i. Kan ada sekarang rumah syar'i gitu kan, rumah tanpa riba gitu. Boleh kita pinjam kepada kontraktor yang memang dia punya dana untuk minjemi yang tanpa riba, tanpa bunga, ya tanpa bagi hasil, itu lebih baik daripada kita pinjam ke bank. Itu nggih, Mbak Aulia, Mbak Farah Aulia. Baik, Bu Nurul Afifah, monggo kalau mau bertanya. Itu tadi Mbak Farah Aulia, putrinya Bu Nurul. Leres. Matur nuwun Bunyai. Mugi semoga paling sehat, Bunyai sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pertanyaan anak saya tadi. Jika ada kasus awalnya baik Bunyai, pinjam ini. Tapi si peminjam akhirnya ada masalah, perusahaannya kolab, dia nggak bisa mengangsur Bunyai. Terus akhirnya terjadilah penyitaan terhadap agunannya ini. Nah, itu yang seperti jenengan aturakan, kalau sudah terjadi segitu, masalah seperti itu jadinya ada yang pihak yang dirugikan, dia merasa dirugikan. Dia sudah membayar sekian ratus juta, kurangnya berapa, tapi karena macet, itu diambil sama bank, terus mau dilelang Bunyai. Terus statusnya kalau sudah terjadi seperti itu, apa menjadi haram Bunyai? Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua Bunyai, ada teman saya yang mempunyai profesi menghutangkan uang Bunyai. Tapi kalau saya lihat itu mereka sama ridhonya gitu Bunyai, sudah tahu pasarannya berapa. Terus hubungannya dengan si peminjam itu mungkin saking lamanya sudah bagus, seperti teman baik, saudara, saling mengunjungi, saling apa. Statusnya kalau meminjamkan seperti ini, apakah masih dikategorikan haram atau bagaimana Bunyai? Dia sering meminjamkan terutama di pasar-pasar nih Bunyai. Soalnya alasannya mereka kalau hutang di bank kan pakai agunan, tapi kalau pinjam ke kenalan saya, teman saya ini kan tidak seperti itu. Itu bagaimana Bunyai? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pinjam kemudian kolab nggak bisa ngangsur dilelang, yang tadi saya katakan dari pihak peminjam juga salah karena dia akhirnya nggak ada jaminan untuk membayar, dari pihak bank juga salah karena lalu dia menyita barang yang lebih dari
nilai yang belum dibayarkan itu mestinya kalau syariah ya, kalau syar'i nggih, kalau bank kan memang ya sudah lalu aturan bank ya. Kalau syar'i, kalau syariatnya ya musyawarah akhirnya supaya saling ridho. Musyawarahnya itu berapa harga rumah, berapa hutang saya belum terbayar misalnya. Lalu kalau harga rumah sekian belum terbayar sekian, berarti kalau rumah itu dilelang sekian milik saya, sekian untuk bayar hutang. Itu jadi ada apa namanya? Ada musyawarah untuk saling ridho. Itu supaya ditempuh. Nggih. Kalau bank syariah bisa seperti itu misalnya. Kalau konvensional saya nggak tahu persis. Yang jelas kalau sudah terjadi nggak saling ridho, jika itu yang dirugikan adalah nasabah, maka dari pihak bank yang di situ nyimpen uang haram. Nah, nanti untuk menggaji pegawainya kan juga kena apa ya, dapat gaji dari uang haram. Kalau yang dirugikan pihak bank nggak mau rugi ya biasanya. Ya. Kalau misalnya pihak bank nggak mau dirugikan, dalam arti contohnya misalnya terus lari, ya punya contoh lari nggak karuan kan sudah, berarti kan sudah bahasa Jawa cures gitu ya, nggak bisa tuh lari, soalnya nggak ada, sudah dijual, lalu dia lari, itu pihak bank dirugikan, maka nasabah itu tetap terus dalam dosa karena membawa punya hutang belum bayar, punya hutang bank belum bayar. Perbankan terjadi seperti itu yang pada akhirnya ada yang mengatakan perbankan haram itu. Sebenarnya bukan haram seluruhnya, tetapi kasus-kasus seperti itu nggak boleh menjadi digeneralisir bahwa perbankan jelek atau apa jelek itu. Itu kan hanya sekedar pengecualian kasus tertentu dan hanya prosentasenya sangat kecil. Tetapi yang jelas itu ada keharaman di situ. Okay. Dari pihak banknya atau yang jelas kalau namanya haram yang barokah itu. Makanya saya katakan kalau kita di bank jangan terus di situ enjoy karena tidak barokah. Ya. Baik bank itu syariah apa enggak syariah, tapi kalau syariah mungkin juga, ya mungkin juga masih ada mendingan daripada konvensional. Kemudian yang menghutangkan tadi ya gambarnya rentenir gitu nggih. Tapi itu memang maslahatul mursalah, memang terjadi untuk kebaikan masyarakat. Kalau di bank itu ada agunan ribet macam-macam nanti disita. Kalau dia ternyata saling menolong ya, apa itu simbiosis mutualisme itu ya. Situ butuh, sini juga butuh. Kalau bahasa Jawa tumbuh ketemu tutup gitu. Kalau maslahatul mursalahnya lebih tinggi, maka al-hukmu yaduru ma'illah wujud dan adaman. Hukum itu beredar sesuai dengan alasan. Adanya hukum haram atau enggak adanya haram. Adanya hukum halal atau enggak ada hukumnya halal. Seperti yang temannya penjangan tadi itu, kalau dia menghutangkan seperti itu, kemudian yang lain jadi enjoy, berarti antara udin sama-sama ridhonya, dari sisi sama ridhonya, itu tidak ada masalah. Tapi dari sisi minta tambahnya, itu Nabi nggak boleh. Maka sekarang dibuat sedemikian rupa, jangan sampai minta. Jadi seperti ngerti ini, seperti di bank itu, kita nggak minta. Tapi sudah menjadi syarat. Yang tadi saya katakan, al-adatul mutaridatu fi nahiyatin tanzil manzilata syarti. Adat kebiasaan yang sudah mendarah daging di suatu kawasan menduduki kedudukan syarat. Maka yang si temannya penyanyi punya modal tadi, langsung aja ada tabel ditaruh gitu aja. Oh iya mau, jadi kan dia enggak minta, tapi memang dia sudah ridho, sudah tahu sudah butuh modal itu dan nanti diuntungkan itu enggak apa-apa. Jadi akadnya bukan kudu sakmene lho ya, engko nek gak nduk gak mboke gak bayar, anak itu bayar loh. Lah itu minta itu. Nggih. Harusnya enggak gitu supaya enggak terjadi riba, enggak terjadi minta tambah. Jadi sudah saya tahu sama tahu. Yang minjam juga gitu harus istiqomah, yang meminjamkan juga gitu, jangan sampai termaksa. Apalagi apa debt collector itu, Masya Allah, apalagi jangan sampai terjadi itu. Jadi kalau memang dia yang nggak bisa bayar, dalam Quran, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau yang berutang ada kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia bisa bayar. Maisarah itu dimudahkan oleh Allah. Jadi yang menghutangi temannya penyanyi tadi, kalau ada yang macet, itu musyawarah yang baik, tidak lalu menyita atau tidak lalu memberatkan yang hutang, itu baru saling ridho.
intinya tetap teorinya antarodin, saling ridho, maka itu baik. Dan supaya tidak masuk dalam hadis Nabi minta tambah jadi riba, maka bahasanya tidak minta tambah, tapi sudah menjadi adat kebiasaan tadi itu menjadi syarat. Sudah tahu nek njukuk 1 juta ya mesti 120 berwulane 10 bulan itu, jadi nggak minta sudah tahu sudah, supaya nggak ada riba. Yang jelas pembolehannya berdasarkan dasar hukum masa musalah dan dengan dasar antarodin dan dengan dasar sudah ada kebiasaan yang saling dimaklumi dan nggak ada yang dirugikan. Tuh, nonton ya. Betul ya? Saya boleh tanya satu lagi. Monggo. Ini kalau ada berhutang Kiai, yang dihutang ini sudah meninggal, sampai sudah meninggal. Si ahli warisnya ini Kiai, itu harus bagaimana? Apakah tetap minta yang meminjam itu untuk dikembalikan hutangnya atau bagaimana Kiai? Hutangnya cukup banyak sebenarnya. Kalau dia hutang kan wajib nyaur. Kalau nggak disaur di dunia nanti bisa diminta di akhirat. Jadi harus bayar. Kalau melihat keadaan masih dia mampu, tapi memang nggak mau bilang ini semua tak bayar akhirat aja gitu. Lo. Nantang pun rokok itu. Itu dikasih tahun rokok itu loro, gak enak-enak. Ya sudah, dibiarkan aja. Nanti kan Allah ganti. Jadi kalau nggak mau ya dibiarkan aja, daripada kita kere-keran ke pengadilan malah rugi semua, ya. Lalu kita kere-keran malah tengkar tiap hari, ya. Ya sudah, nanti diganti Allah, dibiarkan aja. Dia yang menanggung dosanya, nanti kita yang untung dapat pahala dari hutang yang belum dibayar, berupa pahala yang tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya di akhirat. Itu kalau emang enggak punya ya sudah, fanazirut al-maisarah, udah dibiarkan aja sampai dia mau. Gitu. Ya, baiklah para pemirsa dan juga para jamaah yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bu Nuri ini tinggal 1 menit. Nanti barangkali ini kalau kita tutup mungkin bisa ada waktu nanti kita nanti bisa bertanya. Saya akhiri dulu ya sesi untuk tanya jawab tentang perbankan pada pengajian hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang sudah diberikan oleh Bu Nyai tadi dan bisa diterapkan untuk kita dan kita lebih memantapkan diri tentang perbankan ini dalam perekonomian kita di kehidupan sehari-hari. Matur nuwun Bu Nyai atas ma'idah hasanah pada hari ini. Mudah-mudahan Bu Nyai tetap sehat walafiat sehingga bisa tetap membimbing kami, terus memberikan ilmu-ilmunya kepada kami semua dan juga para pemirsa dan juga para jamaah semua. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap di rumah tapi dengan bisa menimba ilmu, tetap semangat. Jadi harus menjadikan imun pada diri kita sendiri dan semoga sehat walafiat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Doanya juga